Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 8 mengatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Saudara, di dalam kehidupan kita pada saat ini, saudara, mungkin juga sedang kacau, begitu banyak hal yang menghantui di dalam pemikiran kita. Seringkali kita juga berpikir banyak hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Padahal firman Tuhan itu begitu penting, saudara, mengatakan kepada kita untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Mengapa? Karena pemikiran yang positif itu akan berdampak di dalam kehidupan kita, berdampak secara positif. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bila ada pemikiran kita yang positif, maka hal yang baik itu akan menjadi terjadi bagi kehidupan kita, saudara. Hal-hal yang positif itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menasihatkan agar setiap pikiran kita, setiap pikiran orang-orang pengikut Kristus, orang-orang yang percaya, itu haruslah diisi dengan hal-hal yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, manis, bahkan sedap didengar dan melakukan kebajikan. Dan semua yang patut dipuji, saudara. Untuk memiliki pemikiran yang selalu positif, tidak ada jalan lain selain daripada kita harus taat kepada firman Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan pikiran kepada Kristus itu berarti mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Oleh karena itu, saudara, betapa pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan setiap harinya. Kita membaca firman Tuhan setiap harinya, supaya pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, sehingga kita bisa berpikir secara positif. Firman Tuhan itu menuntun kita untuk selalu berpikiran positif. Pemikiran yang benar dan positif adalah satu modal supaya Tuhan itu bisa menyatakan kasih dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi pertanyaannya, saudara, bagaimana dengan pemikiran kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah hari-hari ini kita itu masih dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif? Kita rasa khawatir, kita takut, kita cemas, kita putus asa, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, tanggalkanlah itu semuanya. Jangan pernah kita membiarkan iblis menjajah dan menghancurkan hidup kita dengan memberikan hal-hal yang negatif di dalam pemikiran kita. Kita harus bisa melawannya. Kita bisa, saudara. Bawalah semua beban permasalahan itu kepada Tuhan. Kuncinya pada pemikiran kita sendiri, bukan pada tangan orang lain. Sebab firman Tuhan mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Itu kata Amsal 23 ayat 7a. Saudara, marilah kita belajar untuk mensyukuri segala berkat Tuhan, mengucap syukur senantiasa, berdoalah terus menerus. Mensyukuri berkat Tuhan yang ada pada kita, itu hal akan yang membebaskan kita dari beban-beban kehidupan yang menjadi sumber kekhawatiran dan ketakutan kita. Saudara, dengan berpikiran positif, kita sedang mengaktifkan iman kita bekerja. Yang ada pada saat ini yang tepat pasti akan terjadi dan menjadi kenyataan. Berpikirlah positif seperti yang firman Tuhan katakan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Isilah pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.